Ya, pemirsa, larangan untuk buka bersama terhadap kepala lembaga, kepala instansi, kepala daerah, menteri, dan seterusnya. Apakah ini betul hanya murni karena ada transisi dari pandemi menuju endemi? Atau sebetulnya supaya pemerintah, pejabat ini tidak lagi disorot oleh warga masyarakat? Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Marcelina Tumundo. Silakan, Marcel. Baik, terima kasih Reno. Pemirsa, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan agar pejabat negara tidak menggelar buka puasa bersama. Selain untuk menerapkan kehati-hatian dalam masa pandemi ke endemi, pemerintah menyebut larangan itu guna menunjukkan nilai kesederhanaan dari para pejabat. Lalu seperti apa sebetulnya isi dan arahan dari Presiden serta kaitannya dengan kondisi COVID-19 di Indonesia saat ini? Pemaparan selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda pemirsa. Jadi ini adalah poin-poin yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam arahannya yang terbit dalam Surat Sekretaris Kabinet nomor 38 pada tanggal 21 Maret 2023 kemarin. Isinya itu ada 3 arahannya. Yang pertama adalah soal transisi pandemi ke endemi COVID-19 yang membutuhkan kehati-hatian atau yang saat ini sedang menjadi fokus dari pemerintah. Kemudian poin yang kedua dari arahan Presiden adalah karena ada kepentingan untuk transisi pandemi ke endemi, maka kegiatan buka puasa bersama Ramadan kali ini 1444 Hijriah ditiadakan. Sebetulnya dalam surat atau arahan dari Presiden ini ditujukannya bukan hanya atas nama Sekretaris Kabinet, tapi juga untuk para menteri, kemudian Panglima TNI, Jaksa Agung, Kapolri, serta kepala badan dan lembaga. Artinya ada tujuan ataupun yang ditujukan dari arahan Presiden ini sebetulnya adalah jabatan-jabatan tersebut. Nah, kemudian arahan yang ketiga dari Presiden adalah meminta agar Menteri Dalam Negeri menindaklanjuti arahan Presiden kepada kepala daerah, baik itu gubernur, bupati maupun wali kota. Untuk melengkapi pernyataan dari Presiden ini, awak media juga telah meminta klarifikasi dari juru bicara penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, yang kemudian mengatakan bahwa dengan adanya pencabutan PPKM pada Desember lalu, landainya kasus harian COVID-19 juga jadi pertimbangan. Nah, prinsip kehati-hatian tetap menjadi pertimbangan agar transisi endemi dapat berjalan aman dan lancar serta aktivitas ekonomi dapat terjaga tinggi. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah soal aktivitas ekonomi. Nah, di tengah transisi ini sebetulnya ada juga narasi dari pemerintah terkait pemulihan ekonomi pasca pandemi dan merespon adanya arahan dari Presiden yang melarang buka puasa bersama. Ini kemudian membuat kebingungan karena di satu sisi masyarakat didorong untuk bisa berbelanja, kemudian banyak melakukan aktivitas di ruang publik, tapi mengapa kemudian buka puasa bersama justru dilarang? Nah, untuk mengklarifikasi lebih lanjut, kemarin Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga memberikan tanggapan ataupun memperjelas maksud dari Presiden Joko Widodo bahwa Presiden meminta jajaran pemerintah ASN untuk berbuka puasa dengan pola hidup sederhana, tidak mengundang para pejabat dalam buka puasa. Poin dari pernyataan Pramono Anung ini ada 3 sebetulnya. Yang pertama, bahwa arahan Presiden hanya ditujukan kepada para menteri dan kepala lembaga pemerintah seperti dalam surat arahan yang pertama. Kemudian yang kedua, agar arahan ini tidak berlaku bagi masyarakat umum sehingga masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan buka puasa bersama. Dan yang ketiga dari poin Pramono Anung ini adalah saat ini ASN dan pejabat sedang mendapatkan sorotan yang tajam dari masyarakat. Untuk itu diimbau agar para pejabat berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana. Itu kalau kita melihat dari alasan kesederhanaan yang ingin ditunjukkan oleh pemerintah ya. Tapi kalau kemudian mengacu lagi untuk poin pertama tadi di arahan Presiden soal transisi pandemi ke endemi, kita akan jabarkan juga pemirsa data kasus harian COVID-19 terkini. Tepatnya adalah kemarin tanggal 23 Maret 2023. Ada tambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 304 pasien. Dan untuk daerah yang masih paling tinggi peningkatan kasus hariannya adalah seperti di DKI Jakarta, kemudian di Jawa Barat dan juga di Banten. Lalu selanjutnya data kasus harian juga kemarin ada 2 pasien yang meninggal dunia. Sementara 224 pasien dinyatakan sembuh dari COVID-19.
Lantas seperti apa sebetulnya transisi yang dimaksud oleh pemerintah? Apa saja indikator ketika kondisi pandemi COVID-19 ini bisa dinyatakan sebagai endemi? Kami juga merangkum datanya untuk Anda, ada 5 indikator yang dapat kita gunakan untuk melihat apakah ini sudah layak untuk disebut sebagai endemi. Meskipun nanti pada akhirnya akan tergantung dari keputusan WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, tapi setidaknya ada beberapa kriteria, misalnya laju penularan yang harus kurang dari 1. Kami mengutip pernyataan dari Satgas COVID-19 ID atau Ikatan Dokter Indonesia yang menyebut bahwa saat ini untuk laju penularan COVID-19 di Indonesia sudah kurang dari 1 atau sudah memenuhi syarat endemi. Kemudian yang kedua adalah terkait data tingkat perawatan di rumah sakit atau sering kita sebut sebagai bed occupancy rate, BOR rumah sakit di Indonesia, yang mana kalau disebut endemi ini harus kurang dari 5%. Nah, berdasarkan data bahwa untuk tingkat BOR atau perawatan di rumah sakit ini saat ini sudah kurang dari 5% atau sekitar 2,11% ya. Kemudian untuk positivity rate ini juga sudah kurang dari 5%, lalu fatality rate syaratnya untuk endemi adalah kurang dari 3%. Saat ini juga sudah di angka sekitar 2%. Sementara syarat terakhir adalah PPKM transmisi lokal level 1. Dan kita tahu bahwa saat ini PPKM sudah dicabut oleh pemerintah. Nah, ini juga adalah kebijakan pemerintah terkait COVID-19 yang sudah diterapkan dalam beberapa waktu terakhir ini. Yang pertama adalah pencabutan status PPKM di tanggal 30 Desember 2022, tetapi tetap ada status kedaruratan kesehatan yang dipertahankan. Misalnya adalah untuk fasilitas kesehatan masih tetap diminta untuk siap siaga, lalu ada bantuan vitamin, obat-obatan, sampai dengan bantuan sosial yang masih diberikan oleh pemerintah sampai saat ini. Kebijakan kedua adalah soal aturan masker. Sampai saat ini Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa kebijakan menggunakan masker masih mengacu pada SE atau surat edaran dari Satgas COVID-19 yang dianjurkan masyarakat menggunakan masker kain lapis 3 atau masker medis. Kemudian juga untuk penggunaan masker sebetulnya sudah diperbolehkan dilepas di luar ruangan atau sebetulnya kembali ke keputusan masing-masing masyarakat. Jika kemudian ada gejala, ini tetap disarankan untuk menggunakan masker. Yang terakhir adalah soal kebijakan booster kedua. Nah, booster kedua ini sudah dimulai pada tanggal 24 Januari 2023 kemarin untuk masyarakat berusia di atas 18 tahun. Dan capaiannya sampai dengan saat ini untuk booster kedua sudah 1,3% atau sebetulnya masih sangat sedikit dari target, yakni sekitar 3,05 juta warga. Dari target vaksinasi sebetulnya adalah 234 juta warga.